Nah, kali ini saya adakan tutorial cara membuat media tanam yang langsung siap pakai ya. Taruh sini. Jadi biasanya kalau kita membuat media tanam di beberapa YouTube yang lain itu harus kita fermentasi Pak selama 3 bulan, fermentasi selama sebulan dan lain sebagainya. Bagaimana caranya untuk membuat sekali kita bikin langsung jadi? Nah, ini akan saya tutorialkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, jumpa lagi dengan saya Pak Supriyanto di Kebun Anggur Impor Jakarta, Kebun Anggur Papan Atas. Nah, kali ini saya adakan tutorial cara membuat media tanam yang langsung siap pakai ya. Taruh sini. Jadi biasanya kalau kita membuat media tanam di beberapa YouTube yang lain itu harus kita fermentasi Pak selama 3 bulan, fermentasi selama sebulan dan lain sebagainya. Bagaimana caranya untuk membuat sekali kita bikin langsung jadi? Nah, ini akan saya tutorialkan. Sebelah kanan saya ini ya, dari sini. Ini sekam bakar. Sekam bakar ini udah empuk ya. Ini udah agak lama, udah sebulan lebih. Nah, ini tanah lembang. Saya beli di toko pertanian. Ini tanah lembang. Ciri-ciri tanah lembang adalah tanahnya gambur. Ya, tanah lembang. Nah, ini kotoran kambing kering. Yang udah kering, para pemirsa ya. Nah, ini kotoran kambing kering. Terus ini kapur dolomit. Kapur dolomit, kapur pertanian. Nah, ini NPK 1616 Mutiara ya, Pak Tani Rusia nih. Oke, berikutnya cara meraciknya ya. Ini saya siapkan ember. Dengan perbandingan Pak gunakan ember atau timba ya. Ini anggap aja nih 10 kilo 10 kilo ember ya, ember atau timba terserah, ini beda wilayah, beda omongan. Kalau di Jakarta ini timba, kalau di kampung, kalau di Jakarta namanya ember ya. Ini juga ember kalau bocor terus. Oke, para pemirsa. Jadi perbandingannya ini yang gampang kita masukkan ya. Kadang-kadang bingung, Pak, saya ingin buat media tanam bagaimana bikin mumet kan, nanya dulu. Nah, ini saya langsung praktekkan. Satu timba tanah ya kan? Oke, terus nah ini sekam bakar boleh satu ukurannya atau 1,5 atau 2 boleh ya, tapi kalau saya sekarang ini saya gunakan 1,5. Nah, ini 1. Oke, 1 tambah lagi setengah. Ini buat semua tanaman ya para pemirsa, nggak hanya untuk pohon anggur ya, jadi untuk semua tanaman bisa, jeruk, lengkeng, rambutan apa aja boleh, yang nanamnya di pot jambu lah, jambu tabu lampot biasanya begitu. Nah, untuk kotoran kambing keringnya ini saya gunakan hanya setengah. Kenapa kok setengah, kok nggak penuh Pak, nggak ukuran 1:1? Karena kalau kita latah nyiramnya pagi sore, media tanam menjadi asam ya. Jadi kalau kita latah media tanam basah terus menjadi asam. Jadi kalau tanah itu asam karena basah berkepanjangan banyak kotorannya, pertumbuhannya tidak normal atau puret, bahkan dia mati. Kalau terlalu asam, akarnya busuk, pohonnya mati. Nah, supaya pohonnya nggak mati, makanya kotoran kambing keringnya cukup setengah ember saja ya, nggak nyampe penuh. Nah, kemudian kita kasih 2 genggam kapur dolomit ya. Ini kapur dolomit, kapur pertanian. Gunanya adalah menetralkan pH tanah, memberikan kalsium. Terus saya tambah NPK Mutiara. Jadi nggak ada rahasia-rahasiaan lagi. Kenapa kok Pak Pri anggurnya gemuk-gemuk, subur-subur, sedangkan anggur saya kok bercicing ya, kurus, kayak kurang gizi? Mungkin media tanamnya yang kurang benar. Nah ini kira-kira 1 sendok ya, 1 sendok kita taruh. Oke, kita aduk. Apakah boleh menggunakan sekam mentah? Saya sarankan jangan, karena sekam mentah kalau basah terus dia menimbulkan jamur. Kalau kalau sekam bakar ini udah terbukti ampuh, dia nggak jamuran para pemirsa ya. Jadi seperti ini, kita aduk sampai merata. Ini udah terbukti ampuh, jadi tanaman-tanaman pada subur. Kita ratain. Kalau kotoran kambingnya masih merikil-merikil nggak masalah, kita pecahin. Oke. Nah, sudah tercampur sempurna, bentuknya seperti ini ya, sudah hampir sempurna ini. Ya. Jangan malu-malu ya. Untuk berkebun, bercocok tanam, ingat
menghijaukan bumi dapat pahala karena udara ya, oksigen yang dihasilkan banyak orang yang membutuhkan. Kemudian ini contoh bibit ya, ini dari polybag ukuran 20-15 mungkin ya, ukuran kecil. Terus kita pengen pohon ini nanti dia biar tinggi tapi di polybag karena mau dibawa jarak jauh. Umpama nih saya beli mau tak bawa pulang kampung 5 bulan lagi atau mungkin 5 bulan lagi atau 6 bulan lagi. Nah, sedangkan kalau di pot kan akan besar tuh tempatnya, digunakan polybag yang lebih besar seperti ini. Oke, nah seperti ini polybag yang lebih besar ya. Ini mungkin ukurannya adalah 30-15. Oke, 30-15 kita buka dulu. Nah, pertama-tama kita isi dulu ya, para pemirsa, diisi dulu. Secukupnya aja supaya landasan bawah. Nah, kita banting-banting supaya datar, supaya nanti pohonnya bisa berdiri ya. Oke, setelah ini kita sobek pohonnya ya. Lihat saya nih, kita sobek. Oke, kita sobek. Nah, seperti ini. Nah, oke para pemirsa ya. Ini contoh, akarnya udah banyak. Nah, yang perlu diingat adalah daun-daun tua bawah dibuang, jangan dipelihara. Terus sambungan antara anggur lokal dan impor ya, rootstock dengan entres impor. Nih, rootstock, anggur lokal, orang sebut impor. Nah, setelah 1 bulan tanam ini diiris silet, dibuka. Karena kalau kita biarkan aja plastik sambungannya kita biarkan, nanti nutrisinya nggak cepat meresap. Nah, ini kita masukkan ya. Terus kita isi lagi. Kalau nanamnya di pot ya para pemirsa, di potnya pot yang paling bawah. Kalau anggap aja ini di pot yang paling bawah isi arang kayu atau pecahan bata merah atau campuran juga boleh. Fungsinya untuk kalau hujan deras kita nggak pakai greenhouse, dia akan meniris ya, tiris. Akhirnya dia nggak lembabnya nggak basah berkepanjangan, dia cepat kering. Tapi kalau dia tidak menggunakan arang kayu atau tadi yang saya bilang menggunakan bata merah pecahan, dia akan menggenang air ya. Kalau menggenang air dia busuk akarnya, terus pohonnya kurus gak gemuk-gemuk. Nah, seperti ini kita masukkan. Nah, pohon anggur ini ya, ini umurnya sekitar 1,5 bulan. Ini bisa bertahan berbulan-bulan di sini. Karena ini potnya ukurannya agak gede ya, polybagnya ukurannya 25-15 ini. Ini bertahan lama. Nanti ketika kita mau pulang kampung, kunjung ke rumah orang tua, kita bawa oleh-oleh. Pak, Bu, ini saya bawakan bibit anggur impor rasanya manis dari kebun anggur impor Jakarta. Nah, para pemirsa bila ingin ingin menanam, silakan pesan di 087 888 700 600 atau main ke rumah saya Jalan MKV 1 Gang Film nomor 9 RT 02 RW 04 Jagakarsa Jakarta Selatan ya. Google Map-nya kebun anggur impor Jakarta, langsung depan rumah saya. Oke, begitulah tutorial cara menanam anggur cepat, nggak perlu pakai ribet, nggak perlu pakai ruwet, dan berhasil ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.